warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'alla li kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada ikra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tertulis, tersurat, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya. Karena selama ini kita kadang mengenal ayat Allah, maka secara kada sadar kita itu ingkar dengan ayat Allah. Akibat kada mengenal ayat Allah kan? Nah gitu. Lalu dibacakan ayat-ayat Allah supaya kita tahu. Maka ketika nyata ayat Allah tersebut dikumpulkan di dalam dada bubuhanmu. Secara umum manusia pasti hendak bersama Rasulullah kalau iya, bagus. Ketika hendak bersama Rasulullah, maulah Rasulullah berkumpul orang kada beriman, berarti kita yang kada bersama sih, dan kita kenapa kada beriman. Nah ini lalu 114 surat 114 surat kelak tertulis tuh 30 juz kan. Surat tulisan, sirat adalah rasanya. Rasa siapa itu bukan? Rasanya Rasulullah itu. Yang Sidin Sambat bunyikan itu rasanya Sidin. Nah, rasanya itu dikumpulkan di dadamu karena bersama Rasulullah lagi kan? Ya lah, bagus. Rukun iman itu ada 6. Kita dari SD sudah hafal. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada Rasul. Ya. Tapi Quran kenapa menyuruh kita beriman kepada Rasul? Coba beriman kepada Rasul, buka surah keempat. Anissa, ya, ayat 170. Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Stop. Banyak yang membaca surat ini, tapi ketika kada menemukan sirat rasa daripada ayat itu, kada nyata ayat itu. Lalu kalau kada nyata ayat itu, apakah ayat itu dongeng? Coba, apakah ayat itu cuma dongeng aja, kisah bahari kah? Wah, kada ada yang dapatnya kita. Ulangi, tegasi. Wahai manusia, Yeah. Sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu. Stop. Wahai manusia, selama ada manusia, Rasul Muhammad datang kepadamu, wahai manusia. Bukan bahari itu ayat. Tapi ketika kada mengenal Rasul Muhammad, dianggapmu kada ada banyak ya Rasul Muhammad. Iyalah. Tuh, kayak banyak nyata. Lalu siapakah Rasul Muhammad? Ana Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Aku adalah bapak sekalian roh. Adam adalah bapak sekalian tubuh. Lalu sekalian tubuh itu adalah anak cucunya Adam ya lah. Lalu rohna ada itu ya Rasulullahnya. Coba kayak apa? Lalu wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu. Berarti Rasul Muhammad tadi roh lah. Manusia tanyai kenal on roh kada? Ini nah masalahnya, kenal on roh kada? Cucuk lo terus. Nah itu, kenal on roh kada? Pas banget. Bila kada mengenal on roh kada tahu on dirinya, tahu tubuh aja tuh ya lah. Ndah. Han ini nah iritannya. Tapi ketika nyata ialah roh ditiupkan pulang roh tadi. Nyaman buat dia ditiupkan roh itu. Amun roh itu ditiupkan oleh Allah, siapa wani cabut? Coba bang. Kesalahannya ikan bernapas narik seorang bang. Kadang-kadang non Allah, ya kan? Yeah. Tarik coba. No, itunya. Coba ini. Lalu ketika keluar masuk napas, Allah tahu hafal. Di mana andaknya? Di takbiratul ihram. Bilanya keluar Allah belum masuk, ikam akbarnya. Coba. Siapa ada yang pagat bernapas hari-hari ini? Kada ada berhenti bernapas lah. Kadang melihatlah takbir terus kita deh. Lalu di atas sejadah itu yang dicari
Cari itu nanang keluar masuk tuh nanti dicari. Kada kenal di situ sakit pinggang kam. Kada nyata sholatnya. Nah, han ya Pak. Karena apa? Karena ingkaran Rasul Muhammad tadi lah. No. Ulang ya Dede. Wahai manusia, Ya. sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya. Stop, berimanlah kepadanya. Alhamdulillah, sudah tahu kalau Rasul Muhammad anabul arwah roh, ya. Berimanlah kepadanya. Kayak apa cara beriman kepadanya? Kau rasakan buahnya. Sejauh mana sudah merasakan keluar masuk napas? Di situ kasih sayang Allah hendaknya. Ditiupkan roh ke tubuh Adam, sujud semua malaikat. Di situ ridwan hendaknya. Oh, ridwan penjaga surga pas buahnya kita buktikan. Nyaman kah mun ikam kada bernapas kawalah nyaman makan. Amun kau makan mun kada bernapas. Pilek aja kada tahu rasa rokok ya lah. Iya. Hah. Coba. Kan di situ. Situ keliritannya. Begitu tapaleon masker sholat jadi apa kam? Anu takutan karena penyakit. Allah yang menentukan. Kenapa? Imanmu mana? Iman mana? Selesai. Nah, inilah buahnya. Majelis taklim itu digalakan untuk membangun keimanan kita masing-masing. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman tenang, percaya. Rasakan dengan iman. Karena diulah-ulah bang tenang tuh. Nah, nyamannya. Coba ulah-ulah tenang, dusta, percaya, dusta, ulah itu pura-pura. Ya kan? Nah, ini buahnya. Hah, teruskan itu tadi. Itu lebih baik bagimu. Tuh, kalau berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu karena untuk orang lain kan? Pas. Terus kan? Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Tuh, Allah kada rugi, kafir kada apa-apa juga. Coba. Makanya kada ada nang bila inya kada sembahyang bebayar hutangan Allah. Allah lain tukang hutangan lah. Baik-baik. Lucu. Tuh kafir aja Allah kada rugi. Terus ya Allah mun kada sembahyang pang. Wah jar Allah tahu tangan aku. Mun kada bayarinya kekalahan Allah. Baik-baik deh ya lah. Teruskan. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Pas kala milik Allah yang di langit di bumi. Iya lalu bebayar on amas. Amas siapa jar Allah? Coba lihat deh. Kada supan lah moha. Hah? Aduh. Nah itu mulu-mulu. Anu membayar hutang ajar Allah. Awan apa kan bayar bermodal ka? Anu emas siapa itu? Emas pian juga sama kada bayar. Iyalah. Ini buahnya. Memang kalau Quran dibaca isinya yang sebenarnya aneh. Kenapa? Karena kenapa kada baca Quran yang umum itu nah? Jadi aneh jadinya kalau tapi tulisannya nyata kalau tah. Lain tulisanku kan? Iya. Nah, kadang ngali aku mungkin salah rabit Quran. Pedoman nomor Islam Quran, bujuran lah. Kada dibaca pang pedoman apaan dia Pak? Iya. Tegas sih. Pas banyak ya lah. Nah, ke situ aja. Lalu lihat di ujian iman. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua. Ayatnya 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Stop, ujian depannya. Dengan sedikit ketakutan ujian iman. Maka dengan beriman tadi kau akan dapat merasakan kenyataan ini. Ulangi ayat ini. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ya. Kelaparan. Kelaparan, takutan kada berezeki, selesai. Kedua, Kekurangan harta. takut miskin, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Di mana imanmu? Terus Jiwa. takut mati, tuh, iya kan? Aduh, hai. Ini buahnya. Terus kan? Dan buah-buahan. Iya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti apa orang yang sabar? Jangan diulah-ulah sabar. Teruskan ayat berikutnya bawahnya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Sudah nyatalah setiap apa yang kamu lihat itu segala sesuatu dari Allah. Banyak yang diingat kan? Nah itu kayak anak sabar. Kau lihat itu iritan ya.
Orang yang sabar tuh ketika innalillahi, Wa inna ilaihi. berarti orang matilah. Dah, hidup bang, pasti kan sabar ya. Hidup tuh. Ya, bila bendera bertulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tuh orang mati kala. Iya. Hah? Sudahlah bendera itu buan mau. Kain aja. Ya kala. Oh bendera itu buan lah. Bila ikam berdiri tegak tauhid, benderanya itu. Tihangnya ikam buannya yang berdiri tegak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang berdiri. Nah, yalah. Kesitulah maka nyambung. Bila telah mati anak Adam, maka putus amalnya. Melainkan 3 perkara yang berkekalan kepadanya. Betamuan ikam itu, bukan kaina. Betamuan itu. Tapi mati dulu tadilah. Iya, anak Adam itu mati. Lihat anak Adam suruhnya mati. Supaya kenal siapa? Supaya kenal hidup. Pas ceritanya. Maka bila telah mati anak Adam putus amalnya. Iya, ini kan bisa amal banyak. Yang ada amal Allah Ta'ala melulu. Makanya bila hidup anak Adam bila beramal serahkan ke Allah leh. Iya kan ya? Iya. Bila kada diterima dosa berarti leh. Nah. Kayak itu. Tapi ketika putus amalnya adalah yang bisa amal. Nah kayak ini nah iritannya. Makanya kenali yang mana yang mati anak Adam jala iyalah. Iya. Oh, Adam tuh matilah. Iya. Berarti nang hidup di tubuh nih roh lah. Iya. Nyata tahuan lah. Tapi kenapa kada jadi petunjuk kayak itu? Coba tanyai siapa aja nah. Yang hidup di tubuh nih roh kah apa tubuh? Pasti roh ya lah. Iya. Kada Muhammad lah hidup tuh. Akai, hendak akainya. Coba. Dah. Lalu bila orang mati berarti fardu kifayah lah. Iya. Bukan fardu ain lah. Ain. Pas, fardu kifayah kan? Iya. Diwajibkan kepada yang hidup lah. Iya. Pas. Kenali di diri ikam siapa yang hidup. Kada itulah nang mandi hari-hari mayatmu, Coba lihat deh. Itu nang mandi hari-hari. Nang hidup di ikam kalau ya tahu benar bersih atau belum tahu. Iya. Coba aja. Lalu pian pernah mandi mayat orang lain kah? Mandi mayat. Oh, kalau baik. Amun pian mandi orang lain, orang bertanya, pian sudah mandi belum? Oh, punya kada? Iya. Lucu, ya kan? Kalau teman di orang yang sudah mandi, aduh, hai. Kalau gayung tak ada nah itu lah istilahnya. Apa? Tuh bacaannya. Oh, jadi yang hidup yang memandikan ya sudah itu mengkafankanlah membajui pas habis itu menyolatkanlah Ya. bertamuan di sholat daim. Di situ sholat daim tuh nang hidup di ikam tuh nang ada pagatan sholatnya, ya kan? Ya. Itu om nang berdiri bagusnya sudah disolatkan baru dikuburkan lah. Ya. Dikuburkan itu pas sesuai dengan bendera pertama. Segala sesuatu dari Allah kembali. Becungkungan nih udah kembali. Mungkaina kemana? Coba mungkaina kemana? Hah? Aduh. Mungkaina kemana? Amun sekarang juga kada kembali terlalu lah. Ini. Lalu dengan kata lainnya pulang supaya paham nih. Pembuktian pulang. Kalau kembali kepada Allah berarti harus tahu rumah Allah leh. Lalu rumah Allah itu apa sebutannya? Baitullah lah. Ya. Pas. Buka surah ketiga. Ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Pas sebenarnya. Lihati kalimatnya. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Apa maksud kalimat itu? Maksud kalimat itu adalah bangun Baitullah buannya, itulah ibadah. Lalu nang beribadah itu untuk membangun Baitullahnya sebenarnya. Oh, berarti nang 5 waktu untuk membangun, makanya sholat tiang lah. Ya. Tuh tiangnya tahulah, mbah berdiri-diri rabah bila-bila jadi. Ya.
Oh iyalah, anu bandak aja bang. Dah, itu di lapas guguran kan. Iya. Ini banyak. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Yang di Makkah itu apa? Ka'bah lah. Nggih. Pas. Kalau itu Ka'bah Baitullah di mana? Ini langsung bang Ka'bah Baitullah. Baitullah tuh bahasa Arab tuh bait itu rumah, baiti itu rumah lah. Baitullah kan rumah Allah. Coba rumah Allah mana? Ini. Lalu lihat pulang siapa yang membangun Ka'bah dah? Ibrahim. Tuh Baitullahnya. Itu kalau yang Iya. nah kayak itu. Tuh. Oh pantas Bapak agama pendirian tauhid. Coba lihat ibuannya. Kau kira gampang nggak ngaku-ngaku tauhid? Sudahlah berhala semuaan kau tongkehe itu kalau. Ini kisahnya aja Ibrahim dulu tuh berhala dari paling halus dikampak sidin. Ikam sudahlah jo mengampakinya. Ah gitu. Ya lah, anak. Itu caranya. Kenapa? Karena kada akan tauhid buahnya sebelum kau bersih daripada syirik. Ini 99 ikam pelajaran tauhid sudah ya. Kalau 99 ikam tauhid, masih belum 100% tauhid, belum tauhid namanya. Kenapa? Karena tauhid itu esa lah. Nggih. Nah, esa ku garis kan. Kalau ada yang lain daripada garis ini walaupun titik kada tauhid lah. Nah, kayak itu namanya apalagi satu pulau di sini. Oh, ya. Pas banget. Itu iritannya. Ini ya makanya selalu dibacakan untuk menemukan pendirian itu tadi. Oh pendirian lah, ya kenali hadiri. Jawab berdiri, semakin dibacakan ayat Allah, semakin ibarat tihang tubuhanmu ditumbuk tuh lah. Makanya banyak yang takutan turun ke majelisku. Nyaman gak kena tumbuk. Tapi mau ikam mahir pulang minta tumbuk. Kenapa? Supaya ulun kokoh. Nah, aduh, ya lah. Memang kayak itu bacanya. Memang kayak itu bacanya. Ada yang tersinggung lah, padahal ayat Quran belewesan tulisannya kayak itu. Seorang baru lahir, padahal nyinggung minyak dusta. Ya udah. Itu caranya. Kalau si Din bicara mah karas, bukan karas buahnya, bilanya 2 tambah 2 tuh 4, aku kada berubah. Padahal kan orang karas. Mau sana bisa aja 4,5. Tuh kada pintar kada ngale. Mau 4,5 sana ada ngale ya lah. Nyaman gak lah? Iya. Nah, kayaknya bisa berubah lagi bila ikam mau berubah daripada 4, 2 tambah 2 berapa? 4,5 kada lawas kena 4/3/4 bakalan. Udahlah. Kenapa? Bila kita mulai berubah bakal berubah terus. Yang mana? Yang bakal kekal yang kada pernah berubah. Ini kisahnya yang panah yang mana nang berubah tuh panah banyak. Makanya dunia panah alam baka kenali alam nah gitu nah. 4 alam. Alam ngerti? Alam baka tuh alam. Alam tuh dikam luar biasa tuh ya tadi ya. Ini ayat berapa tadi? Ayatnya 96. Iya. Ali Imran. Lalu kokohkan pendirianmu sampai menemukan kenyataan surah 58 ayat 22 coba. Ada surah 58? Iya. Ayat 22. Ya, itu berapa ayat tuh semuanya? 22. Nah, pas sudah 22. Ayat terakhirnya. Coba baca. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Stop, coba lihat ibu aja. Tuh maksud ayat. Engkau tidak akan menemukan. Engkau tidak akan dapat menemukan ya. Atau tidak, ini tidak akan dapatnya ada kelak. Engkau tidak akan menemukan kelak suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, iyalah. Iya. Pas. Lalu orang-orang yang beriman kenapa kada berkasih sayang dengan orang-orang yang ingkar? Bukan berarti orang yang beriman memusuhi, tapi orang yang beriman dimusuhi oleh yang ingkar. Coba bang, dimusuhi. Nah, mereka yang memusuhi ada kita. Nah itu katanya. Kenapa? Karena para nabi terdahulu dimusuhi apa kada? Musuhi. Kenapa? Coba. Kenapa? Lalu kalau ikam bujur pengikut para nabi dan rasul,
sempurna bertemuan Muhammad hatamal anbiya ya. Pasti dimusuhi banyak. Anak pada kada. Paluput Allah mencontohkan berarti. Nggih. Bisa lah kada dimusuhi. Amun ikam kada umpat orang banyak. Iya. Oh jorang belum buka banyu, jangan ya ikam. Nah ini sekong pasti ya. Nyata ya dah. Nah itu buat ya. Pakai itu dimusuhi. Padahal seorang kada mau musuhi. Nah coba ya kada. Nggih. Kada mau musuhi kita, mereka yang menjauhi. Ah itu buat ya. Ulang ya ini. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya. Nah, Ibrahim ya Pak? Malah diusir kalau Ibrahim. Nah, Ibrahim yang diusir bukan Ibrahim yang mau usir bapaknya. Kau lihat rumusnya. Hah? Itu. Pada Ibrahim memadahi supaya baik. Ujar bapaknya, jauh jegam. Nah, kayak itu juga. Iya kada? Iya. Ulangi lagi. Biar rasanya kada pagar. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, Terus. anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Nah. Terus. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah. Terus. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Nah ini tahuan rahmat lah. Telah berpulang ke rahmatullah paling nyaman menyambat. Telah berpulang ke rahmatullah siapa? Oh si anu ya. Pian tahulah rahmatullah kada tahu. Pian pulang ke mana kana? Tuh di situ. Oh iyalah Allah ridho lah. Mereka pun Ridho. puas lah. Iya. Dengan rahmatnya lah. Temui rahmatullah. Di situ letaknya keikhlasanmu adalah ridhonya Allah. Wah. Ayo kam. Nah, lalu siapakah rahmatullah yang rahmatan lil alamin? Muhammad kalau. Ya. Siapakah Muhammad itu kadar roh semesta alam ni lah. Pas Tuhan ya. Oh di situ andaknya keriduan tadi lah. Iya. Nah, lalu puaslah kamu sudah. Bersyukurlah kamu dengan napas itu. Itu sebenarnya puas tadi. Kau kira puas kayak apa? Tuh andaknya syukurmu di situ. Nang lain menggiring aja. Coba jauhnya lah. Kalau kita dulu maka bersyukur tuh bila makan tuh beriga. Bila beriga baru alhamdulillahirabbil alamin iyalah. Iya. Padahal hati coba ada nang lain. Nah, iyalah. Dikira syukur tuh mengucap alhamdulillah lah. Lain aja. Ketika kita melihat kenyataan ketentuan, sesungguhnya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Lalu beriman kepada Allah, maka ikhlas dan ridho menerima ketentuan Allah. Syukur di situ. Lalu untuk dapat ikhlas dan ridho hati tadi, itulah yang disebut takluk iradat. Karena bila hati ikam kada takluk kepada iradat Allah, pasti ikam bisi kehendak lain. Ya kada? Nah, ini banyak. Luar biasa. Nah itu kada hari-hari lah ikam amalannya. Kalau bang, guru, ulun minta amalan, nang disambat apa amalan nih? Oh, emang habis dikisah kayak ini kan ikam amalkan kah? Padahal yang berat amalannya ikam merasakan daripada bacaan ya dah. Amun bacaan bisa habis, merasakan kada dampihnya. Tuh. Pas buannya, surat dibaca, berbunyi bersuara. Ketika kada merasakan siratnya, bacaan hampa lah. Contoh yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahan orang bisa, kakanakan pun bisa ya lah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bagus surah. Ujar Allah bukan bagusnya. Ika merasalah kasih sayangku. Ini merasalah kasih sayangku. Kada bang, gesan apa ika membaca itu? Padahal ika membaca itu supaya merasa.
Mbak itu madakan Allah nurunkan bala pulang bungol ya dah. Kayak apa anak-anak? Coba, kayak apa anak-anak? Kita kalau nang ingkar, Iya. nah, ini. Teruskan ayat ini. Mereka golongan Allah. Stop, coba lihat nih. Apa bunyinya? Mereka golongan siapa? Allah. Selamat buatnya. Dari golongan jin dan manusia disuruh beriman sampai ke golongan Allah. Mereka golongan Allah leh. Nggih. Nah, nyari puji-puji tauhid tuh. Karena kalau dibaca di situ itu golongan Allah lain golongan manusia. Golongan malaikat lain, golongan orang kafir lain, golongan orang munafik lain. Ayo, golongan orang mukmin ini di atasnya lagi itu golongan Allah tuh himpun ke datuknya atau tuh datuknya kayak apa? Tujuan ke situ lah, kembali kemana kepada Allah. Tuh lah, himpun ke situ. Amun sangkut di golongan orang beriman itu masih bertakwa maka. Lalu ikan melihatlah ayat ini tadi bunyinya. Dengan keimanan yang ada tentang ketauhidan, ya pendirian tadi nah, itu takwanya. Makanya di takwa yang berat, di takwa yang berat. Ketika iman tadi kada bertakwa, munafik, tahu ilmunya, ya yakin pang rezeki dari Allah, ya kokohkan pendirian. Kayak apalah, lah, aduh rabah pulang, coba. Nah, takwanya di situ. Maka golongan Allah tuh di atasnya kan. Mereka itu golongan Allah. Terus Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. passwordnya. Beruntunglah. Nggih. Kenapa maka beruntung? Karenanya kan ada ruginya dalam setiap detiknya. Golongan Allah. Ini. Lalu disitulah orang-orang beruntung. Tapi mun golongan manusia abut di kam. Nah ini. Bila kada beribadah rugilah. Ya. Beribadah gin rugi. Aneh lah. Orang kada beribadah rugi. Beribadah gin rugi. Mun masih golongan manusia. Kayak apa? Hendak melihat ruginya. Coba buka surah ke-8 ayat 35. Karena supaya jangan ujar kok. Coba lihat. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Lihat deh, sholat aja siulan tepuk tangan lah. Nggih. Di mana untung? Ya. Aduh, kenapa? Teruskan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Tahu buannya. Sholatnya orang kafir bersiul tepuk tangan aja lah. Nggih. Nah ini orang kafir yang sholat. Kafir dengan apa? Kau lihat deh. Makanya rukun iman itu kan sebagai tuntunannya aja. Sekarang tangga iman itu dulu. Kafir dengan apa ya mereka? Siulan jar Allah tuh perumpamaan siulan tuh masa kada paham. Kira-kira itu kau bersiul lah mungkin ada napas. Nah, kenapa hubungannya awan tepukan tangan? Kau lihat di bang takbiratul ihram, qauli fi'li qalbi apa bunyinya? Iya. Lihat deh. Keluar masuk napas ho Allah disambatnya ho Allah kala. Iya. Tapi kenapa takbir Allah ho? Coba lihat di. Ho dulu Allah. Tapi ketika takbir kenapa Allahu Akbar Allahu? Ya kada? Ya. Nah ini bener lah. Kau lihat di. Huwal awalu. Ho tadi awal ya. Nah, ditiupkan roh itu ho. Di mana Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri, disebut hayatullah ya. Ditiupkanlah roh. Nah, roh. Nah, roh kala ya. Ini ho buannya nah ho. Cuk. Bilanya keluar Allah ya. Ya. Nah, lalu di takbiratul ihram kenapa bukan ho dulu? Karena hu tadi ditiupkan ke dalam tubuh kala ya. Wahai hu yang di dalam tubuh keluar ikam Allah hajarnya yalah. Nah. Iba. Ntar ya. Maka putarannya kayak inilah buannya. Pas tawaf leh. Ya. Kada ditobatkan ya bubuhan mula. Tawaf tuh nah, tawaf dari kata tobat kada ditobatkannya lah bubuhanmu sudah. Nih tawaf yang sebenarnya.
Coba bertobat apa ucapannya istighfar. Iya. Catat berapa ribu ucapan bujung dapat liur. Ayo ha. Han. Lalu orang bertobat tuh kayak apa gerang? Kada mau ulangi lagi. Iya. Napa nang kada ikam ulangi? Nah ini. Lalu kenali bang di situ. Kenali. Iyalah bernapas iya. Selama ini ikam kalau merasa menarik iya. Kenali bang Allah tuh yang meniupkan. Oh ini tobat sudah. Ya Pak. Hah, tobat jadinya. Nah, kada mau ulangi lagi. Ulah pang rasakan ikam karena menarik. Iyalah kada kau diulang-ulang semalam sangka benar. Ya kada? Iya. Hah. Aduh, nah itu. Lalu lihat di putarannya buannya. Ini kerja asal putaran. Siapa yang pernah buka baut? Tahu ya kalau buka baut? Nggih. Kalau buka putar kayak ini buannya, tercabut kalau baut. Nggih. Tercabut. Iya. Kalau putar ke arah sini terturun. Nggih. Lalu jam. Kenapa jam kada putar kayak ini, malah putar balik? Nggih. Ya. Ya. Jam malah putar balik, arahnya kayak ini kan? Nggih. Nah, gitu nah. Supaya tahu maknanya buannya lah. Nah, lihat nih. Beda buannya. Nih putar nang kayak ini dengan putaran kayak ini. Nggih. Bila putar kayak ini, ini tenggelam kelak, hilang kelak. Iya. Sehari hilang. Lihat nih. 24 jam sehari semalam hilang, ganti lagi esok hilang terus kalau panah, mun ininya kekal, nya naik. Tercabut kalau kada tenggelam. Lalu lihat nih. Kalau kada ada lagi nih nang keluar Allah nih buahnya apa tenggelam bumi ini nah. Bumi di atas banyu siapa nama angkat. Pas putaran bautnya ini nah. Nggih. Hai. Amun nang bernapas berataan banyak kayak kucingin bernapas tapi mun napas suara bukan wallah ya. Iya. Apa dongeng aja gak kisahnya zaman Nabi Nuh gak. Wih dulu tenggelam. Wah ini gendak tenggelam mudah kenapa tambok. Ya. Nah. Nih. Ini ya. Hah itulah jawabannya. Tuh. Mendak tenggelam. Kayak apa kada tenggelam buannya? Coba lihat aja. Daratan ini lebih banyak lautan kita. Iya. Kenapa maka daratan banyak lautan? Karena lautan berdahulu baru ada daratan. Nggih. Nah, itu iritannya. Pas. Angin dulu, iya. Putaran angin panas jadi api. Panas api menguap jadi air. Baru jadi tanah. Lalu Adam tadudi pada bangsa jin leh. Nah, kada tahu balik iritannya. Adam tanah lah ya. Bangsa jin kada dari tanah, makanya dari api terdahulu kalau. Nggih. Kan itu paling amun kisah aja harap berkisah kada paham dengan kisahnya lucu tuh ini maknanya bilanya putaran Allah kayak ini buahnya ini pak turun naik kau lihat tidak nah turun naik lah tapi bila kayak ini putarannya arah ke sini ini keluar masuk lihat bedanya ini keluar masuk ini turun naik Han. Jadi selama ini keluar masuk kayak ya kucingin keluar masuk menapas. Tapi kalau turun naik itu hanya orang membisi diri baru turun naik. Kan mungkin mengenal kada keluar masuk lah juga. Makanya siapa kada mengenal hakikat diri mati seperti binatang tujur sama bukan yang kucing apa bedanya kucingin bernapas keluar masuk pilo. Mangga itu bicaranya ya baik. Anak baca lain. Udah bisa? Ayat berapa tadi? Ayat 35 Nah. surah 8. Ajab kelak. Nggih. Disebabkan apa? Kekafiran. Nah, coba lihat iman kemana? Yang pertama, tuh nang jajanan keluar masuk tuh jangan besiul aja bang. Nah. Itu banyak ay. Oh tahu keluar masuk itu roh. Beri iman kepadanya kalau. Nah cara beriman ini kayak apa cara beriman? Rasakan. Lalu merasakannya, mau rasa lewat gitu aja belum. Selami rasa itu banyak. Nah ini, rasakan bang mulai bulu kulit, darah, daging, urat tulang, otak, sumsum. Pas kela, sampai ke paling dalam, ya. Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan? Coba aku bertanya, nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan? Coba. Amun ada sambat. Nah, anak jadi surga kan ini? Itu. Ilah bismillahirrahmanirrahim hanyar nyata. Ini. Tuh. Beriman tadi merasakan aja. Kenapa? Karena berjaya
roh Al-Quran itu iman. Lalu mun kada ikam merasakan jelas kada ada merasa beriman jadinya. Tapi mun dirasakan inya jadi iman saikungan coba buannya. Pakada diulah iman itu. Tapi ketika ikam kada tahu di situ salawasan ikam kafir munafik. Ini ada pertanyaan? Sambat. Jangan takutan, memang gaya aku kayak ini. Minum pulang kan lihat. Ya kalau Om. Ya Om, tegas ya Om. Biar dapat rasanya tuh ketegasan orang. Ya deh. Aduh, supan buahnya nih bertanya. Nah, tuh rasa itu berarti. Ina api. Luar biasa. Pak RT, mana sih anu? Farid? Ah, apalagi Farid yang kau tanyakan? Ayo, udah per kilo sudah? Yang daim dah? Ah, jangan dilepas-lepas, kena paget, kena dicari pulang sambungannya. Ada istilah nafas merindu itu apa? Kenapa? Nafas merindu. Istilahnya. Nah, di nafas kita ini kan gitu istilahnya kan. Nafas yang ditunggu pada saat terakhir kali kita menentukan saat maut saat berbuat. Jadi sampai apa napas tadi? Merindu, iya. Ikan merindulah dengan Allah, aku tanya. Siapa kada merasakan rasa rindu dengan Allah Ta'ala asli kan dapat napas merindu tadi. Setiap yang rindu dengan Allah pasti mencari banyak koler kelak. Beh, coba tanya ya. Yang penting sembahyang bertemu Allah kada itu koler. Pada rindu dusta. Lalu kalau dipanggil oleh Allah mun kawa kaina rindu apa itu? Wah, nyata kalau baca. Nah itu Barit. Iritan aja itu Barit. Makanya pelajaran itu di mana nahu saraf mantik balagah itu kalau di hati ada perkataan yang mantik itu lihat iyalah ada lagi perkataan mantik pelajaran ma'rifatullah mengenal hakikat supaya sempurna dari syariat tarekat hakikat dan ma'rifatnya 4 itu tadi sempurna itu kecuali keturunannya Pak mungkin ada keturunannya kada kawa wah, pian keturunan apa aja, bercari ke situ, tas salah memahami. Maksudnya keturunannya tuh adalah pian mau turun gelak. Nah keturunannya yang kebanyakan kekolerannya kan. Coba koler turun dapat apa? Nah, keturunannya itu di. Nah itu ya, sama napas merindu tadi. Nah, itu ya. Lalu itu ungkapannya Barit. Kenapa? Karena rindu itu tadi adalah kemauan sebenarnya. Iya, kemauan. Lalu ketika bertemu maka lebur rasa rindu tadi. Ketika lebur rasa rindu tadi berganti dengan rasa bahagia kelak. Hendak pada kada dilejari Allah kita deh. Ujar Allah, anak cucu Adam ya. Apa kehidupanmu di dunia semuaan pelajaran. Ikan pernah pacaran lah. Dapat ilmu lah pacaran. Hah? Ya kan? Nah, padahal nyata tuh. Padahal iritannya kayak ini. Wal insanu sirri. Insan itu rasaku jalan lah. Ya, bagus. Lalu Allah menjadikan khalifah fil ar Adam gelak. Laki-laki leh. Adam laki-laki gelak. Nah. Hawa adalah diulahkan kadang kan. Supaya paham. Lalu Hawa itu dari mana? Dari sirnya Adam. Nah kayak itu nah. Lalu Adam sir siapa? Sirku ya Allah, rasaku. Sir itu rasa. Insan itu rasaku ya. Wahai Adam, Hawa itu rasa ikam kalau iya. Coba nyamannya. Kau kira Adam mana buahnya? Ini Adam mendudukan kau rasakan apakah itu becaannya? Ha? Ayo bedan ya Pak, anak lain. Apa rasa ikam dengan bini ikam? Sayang. Lalu wahai Adam, sayangnya ikam itu pas sayangku. Ikam kan bisa mula sayang. Coba buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harap menyambar. Lalu kayak apa ikam nak merasakan kasih sayang Allah? Ujar Allah, mau ikam nak merasakan kasih sayangku, ikam sayangi orang lain. Bujur kada? Oh, ini ya kayak itu maka
Coba ikam menyayangi ke orang lain, nah merasakan sayang, nah menyayangi buahnya. Nang disayangi kadang bisa ingkar. Kau ingat itu? Memang pas 12 pas bangun. Kada kita namanya menyayangi ya. Lalu ikam jangan pikirkan nang disayangi itu sayang atau kada on ikam. Jangan dipikirkan. Kau ingat deh. Kenapa? Karena ketika aku menyayangi, aku berdahulu merasakan rasa sayang Allah. Kenapa aku nak berharap sayang makhluk ke aku lagi? Hah? Jawabannya. Ketika aku menyayangi, rasa sayang Allah kalau dia aku. Semakin aku menyayangi kasih sayang, semakin diridhoi Allah kasih sayangnya kepada aku. Aneh aku mengharap kasih sayang makhluk kepada aku buannya. Tuh Rasulullah tuh kayak itu. Makanya Rasulullah tuh kayak itu tuh bacaannya. Kisah aja ada. Nah, lalu dengan ayat-ayat Allah dikumpulkan, maka kau akan merasakan itu seberitaan lah. Coba merasakan kalau itu beritaan. Aneh namun kada pernah merasa sayang pun sekali terlalu dah. Ya, berarti sudah merasakan lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kasih sayang Rasul itu rasa, Rasulullah itu rasa Allah. Akibat kada mengenal hakikat Rasul, makanya taka tubuh manusia nong bahari selesai kita. Hah? Kau kira Adam tuh kada kenal kah dengan Muhammad Rasulullah? Nih, ketika Adam dijadikan oleh Allah, ya, ditiupkan roh, maka bersinlah Adam. Lalu bersinnya Adam mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yalah. Ya. Ketika itu Adam melihat kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di pintu surga. Ya, berarti ada Muhammad leh. Ya, ketika kita mengartikan Muhammad adalah sosok, aku gini kada paham dulunya. Masa Adam, coba akal itu paling akal asli. Masa Adam bisa mengenal Muhammad? Muhammad kan lahirnya tahun berapa ya lah? Tak kasih itu manusia. Masa luput terus ya. Ha, Muhammad lahirnya setelah Nabi Isa kan, ya Nabi ke-24, 25, jauhnya kayak apa Adam, coba bisalah Adam mengenal yang belum lahir. Aduhai, berarti nang Adam kenal tuh lahir lah. Nah, di mana lahirnya Muhammad waktu Adam waktu itu? Hah? Ay, kau nyebut lahir bang tadi? Lahirnya Muhammad itu di diri Adam seorang barunya kenal. Ingat ibu buanmu kan akan mengenal Muhammad, mu kada lahir di ikam yo. Bulat kalinya jadinya cas. Ini. Di pintu surga lah. Pintu surga itulah. Pas. Inilah maksudnya majelis taklim kita. Dibacakan ayat-ayat Allah untuk membuka pintu surga tadi. Dibacakan ayat-ayat Allah untuk membuka pintu surga tadi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Apakah kalimah itu tadi huruf atau bacaan? Kada, kalimah kalam Allah. Nah, kayak itu maka. Di pintu surga maksudnya itu, pintu surga jangan harap masuk surga mungkin cuma ucapan aja nah, ingat itu. Karena masuk surga anu bisa hadat ucapan wara biman lo udah balum surga mana ya kada Mas Agus. Nah ini tuh kasih itu pas banget. Makanya dikatakan pintu surgaan pintunya adalah untuk membuka itu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada pertanyaan kada? Mun aku nung bertanya kalau pindah ngaleh. Ayo la ilaha illallah mana? Bukan huruf, bukan suara. Nah, hanya pertemuan on kalam tadi. Ikam kada terbuka pintu surga. La ilaha illallah. Lalu Muhammad Rasulullahnya mana? Nah ini benar. Tuh nanti dicari. Pintu surga lah. Nah, lalu rukun Islam pertama apa? Syahadat. Iya. Itu aja. Lalu syahadat macam-macam dibacaan. La ilaha illallah Adam Nabiullah ya lah. Iya.
Muhammad Rasulullah kan disambut leh. Ya. Lalu apakah Adam kan mengenal Muhammad? Coba. Ini. Lalu ketahuilah. La ilaha illallah nggak ada berubah lah. Perhatikan lah. La ilaha illallah Adam Nabiullah. Sekali Ibrahim. La ilaha illallah Ibrahim kekasih Allah Halilullah. Jo lain pulang. Sekalinya Nabi Isa. La ilaha illallah Isa Ruhullah lain pulang. Sekali Muhammad barulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iyalah. Coba mun kada kenal, coba belain lah. Kayak Bapak RT. RT aja sambat biar aja dua, Bapak lah pada berebut gue gam. Iya. Aduh. Nah ini. Lalu la ilaha illallah Adam Nabiullah supaya apa? Kenali tubuhmu tuh Adam. Oh itu keiritannya mun langsung Muhammad Rasulullah kada paham juga Muhammad percaya ya kan? Mun Muhammad mengaku banyak baik. Kita ini kan Muhammad jangan pakaikan. Lalu harus ngaku Muhammad kau lain Muhammad lah. Nah kayak itu lah dicari. Mun ngaku aja banyak ngaku. Selesai. Ini. Ayo. Dah. Lalu kalimat la ilaha illallah supaya hilang huruf on suara itu, kenali kenyataannya. Coba kalau dibunyikan la ilaha illallah secara terjemah artinya tiada Tuhan selain. Bagus. Lalu Allah itu yang mana? Kayak itu pulang. Nah ini makanya rukun iman pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada Rasul. Tapi disuruh beriman kepada Rasul untuk menemukan Allah. Wah, Rasul tadi apa? Rasa. Baik. Coba lihat. Rasul tadi rasa. Jadi Rasulullah rasa Allah leh. Iya. Jadi kita mulai mana kan jadi juga. Ini sama aja lain banyak. Ini manusia disuruh beriman kepada Rasul Muhammad. Ya. Bagus. Ini manusia tuh akal lah. Lalu nyata akal tuh tubuh. Akal. Lalu akal pikir jadinya. Pendengaran penglihatan di sini andaknya. Hati di dalam dada. Lalu hati. Nah. Nih. Tuh. Terus lagi ditiupkan roh jadi pendengaran penglihatan dan hati. Tadudi hati, tadahulu tubuh. Amun tubuh berdudi ditiupkan roh kemana? Iya. Nah, kayak itu. Lalu roh tetap ditiupkan buahnya, walaupun kada bertubuh. Bangsa jin bertubuh kada? Kada. Beroh tapi lah. Lalu bangsa jin dan manusia disuruh beragama, suruh beriman lah. Berarti hati buahnya. Nah, kada jin dan manusia di kita lah. Bila pendengaran, penglihatan dan hati sebatas di situ kada bertubuh, ikam jin. Lalu ketika bertubuh manusia. Nah, lalu Nabi Adam Nabiullah tubuh lah. Ya. Kenapa 25 nabi dan rasul itu semuanya manusia? Terus bangsa jin kenapa kada protes? Adalah para nabi dari bangsa jin adalah. Iya. Ada kan? Tapi bangsa jin kena protes lah. Nah itu. Kayak apa protes? Tubuhnya kalau sempet nabi tadi. Nah, ingat ya, dia tubuh nih nah. Nabi ya. Lalu rasulnya mana? Rasulnya nih. Jadi bangsa jin rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan nabi kan? Nah. Tuh. Lalu bila kada tahu dengan roh dua ini jadi apa yuk? Jadi apa ini? Kalau orang meninggal dunia berpulang ke rahmatullah lah. Tahu rahmatullah lah kada tahu. Udah kasat dan buang ke parit. Itu nah maksudnya. Kenapa maksud kalimat itu tadi? Kalau bang kena bila orang kada makrifat jangan dikuburakan ikam tambok lah. Kenapa?
ini urusan ini biar dibuangin ke bapak seorang tambok coba. Kadang itu makanya fardu kifayah diwajibkan kepada yang hidup lah. Ya. Bila membuang berarti bungol mana? Kenapa? Berarti kan yang hidup kan di ikam tuh siapa? Nah hidup di ikam. Ya. Mbak, jangankan orang lain, ini yang mandiin yang hidup di ikam. Maka yang hidup di ikam tuh kasih sayang. Makanya membuang petambok buannya ya, habis kisah. Tuh, anu kada penyembah yang tuh urusannya tambuk kai. Apa? Ya udah. Ya. Hah. Terus ikam menyembah yang beriman lah kada juga sama. Harus kayak itu. Nah, ini nah. Nah, lalu di sini roh. Nah, yang kita tulis tadi ini roh. Nih lihat ya. Nah, ini. Maka ketika nyata la ilaha illallah ya, tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Coba. Nah, hidup tadi bergerak, makanya bernapas, meniupkan roh. Nah, bila keluarnya Allah. Coba. Nah. Ya benar? Nah, ditiupkan roh, jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Terus ini daripada roh, kayak apa jalannya? Jalannya daripada roh adalah kujadikan engkau Muhammad daripada aku, kujadikan alam semesta daripada Muhammad. Roh, rahmatan lil alamin. Nah, makanya 4 inasar di tubuh nih. Nah, ditiupkan roh, bernapas, disebut angin gelak. Oke, angin. Putaran angin nih makanya panas. Coba. Nah, api. Coba lihat ini. Nah, panas api menguap jadi air. Pas. Endapan air jadi tanah. Nah, ini supaya tahu putarannya. Nah, kada tahu pulang paling. Dari setitik air jadi segumpal darah. Coba nah nih. Oh, ini kah jalannya? Ya, Adam kan dari tanah itu jalannya. Supaya kita tamu nih tubuh on tanah. Paham lah? Tapi yang dari setitik air itu supaya paham keturunannya Adam. Mah, dipadahkan kayak itu aja tetap ada paham juga. Ya kan, dari segumpal darah jadi segumpal daging. Ya. Lalu berbentuklah. Nah, bentuknya ini jadi seorang kalau ini. Coba buktikan, ha. Ikam berapa ikung anak? 3. Ikam kan mula. Hai? Amun ikam maulah tahu ikam ulah yang bagus. Kenapa kan bagus? Ya. Laki atau bini gini kada tahu itu tandanya ikam kada maulah kan? Lihat kada jadi seorang lah. Nah, lalu berbentuk lahirlah tubuh nih buahnya enak. Nih sempurna. Tubuh nih kepalanya mim. Nah, di tubuhnya ini punggung ikam mim. Nah, betis ikam dal. Lihat sempurnanya nah bagus. Ya elah. Ya. Kurang jelas juga nih. Gitu. Tuh nah. Nah, ini. Lalu siapakah Muhammad di tubuh kau lihat deh. Roh lah. Nah, roh buahnya ini pakai ada huruf. Wana abul arwah wa Adam Abu Basar. Kenapa 2 itu disambat? Ya. Nah, lalu di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Segumpal darah. Ini kan? Baik, kita tandai. Bila baik segumpal darah ini maka baik semuaan. Dan apabila buruk maka buruklah semuanya ya. Ini penentu bubuhanmu. Nah ini penentu bubuhanmu. Hati, kan tahuan roh lah kada. Pas sasat lah. Ya. Karasih ya tetap sasat udah tahu. Udah kau. Asli dia. Nah ini yang gunanya dibacakan Al-Quran petunjuk lah. Okay. Bila dikumpulkan di dalam dada kan ditunjukinya lah hatimu. Batuh. Itulah. Ya. Hanuannya. Itunya. Nah, ini mengenal ini kalau iya. Sekalinya kan berbulik ke situ ikam. Nah, ini putarannya kayak inilah. Ya. Putarannya kayak ini. Ya. Tapi kalau jalan ikam kembali, ini putarannya kayak ini. Ini naik ke sini aja kan berbulik ke sana. Tapi ketika ditunjukkan itu, ikam sama dengan naik di sini. Paham lah? Coba. Ayo toboh ya, ikam siapa?
Oh, aku dari ini ya. Ikam jahiran siapa? Oh, kejahiran Zat Hayat. Iya kan? Kau lain. Iya. Kayak itu caranya. Oh. Nah, lalu ditiupkan roh. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, yalah. Iya. Hati. Siapa ikam? Roh. Kayak apa jalannya jadi ikam? Napas. Nah, napas kalau. Masa kurang jelas, Pak? Amun ada lagi kalimat nanya amun kusambat nah. Gimana? Oh, napas kalau iyalah. Iya. Nah, wahai tubuh dan hati. Nah, dua jadinya nih. Kan tahu kalau sudah daripada Zat Hayat wujud. Berarti ikan mau beli kemana? Nah, ketika nyata iyalah. Kada baitullah lah ikam. Kada baitullah lah ikam. Iya. Tuh. Ini yang disuruh jadikan baitullah, pak kada pagat lagi ibadahnya. Ayo. Ini kita tahu bang, hati-hati. Allah mana terserah di atas ngol. Maaf pak. Karena bila waninya betkol siap tampiling orang. Makanya kayak ini ngol aja nya. Wah, udah sesambat ya. Padahal kada digesan seorang ya kalau aneh dipadahi sarik lucu. Aku kan minta terima kasih bang. Coba pakai kesan ikam juga. Coba. Nah ini ambuhannya enak selalu. Lalu sudah tahu kayak ini ilmunya, tahu kalau sudah ya. Himpunkan satu aja nih. Himpunkan satu aja. Nah, kayak itu lebur mesra. Satunya diwujud. Iya. Nah, makanya coba surah tauhid apa? Al-Ikhlas. Iya. Al-Ikhlas. Kenapa sebutannya itu ikhlas banyak? Kenapa surah itu Al-Ikhlas? Kadada Al-Esa. Maka tadi kalau golongan Allah tadi ikhlas leh. Allah yang ridho lah. Iya. Sudah ikhlas lah bubuhanmu. Apa ikhlas itu? Melepaskan segala akuan. Lalu kada gampang nilain kita dusta tetap hak. Lain kita namanya berkita tadi siapa? Iya. Kau kira gampang kamu lepaskan kata, tapi dengan ilmu. Nah, itu tuntunannya. Itu iritannya. Maka pana tadi sebenarnya bukan dipanakkan, tapi memang pana. Jadi ketika memang pana, siapa nang bako di situ? Gitu, ya. Tuh iritannya. Tuh. Padahal ini dah irit. Pas kalau lah. Lalu jalan ini tadi jalan mengenal aja dari mana ikam sini ya. Hayat hiduplah. Sekarang hidup itu ada di mana? Di ikam lah. Ada di ikam. Kenapa boleh kemana? Nah, tapi kan ini bisa mati. Bukan bisa mati apabila hidupnya. Bagus kalau bolak-baliknya. Nah, terus yang hidup di sini siapa? Roh. Aku bertanya, roh ada matilah? Ada. Nang takutan mati siapa? Takutan kena corona siapa? Siapa? Bagaimana ada? Iya. Mati tuh percaya takutan lo. Sudah mati ketakutanan. Jadilah kafir, si kafir ini cabut memang kayak singkong. Nah, padahal ketika beriman tadi dengan kasih sayang Allah tadi ialah nyamannya iritannya. Amun Allah meniupkan napas subuhanmu dengan kasih sayangnya, mungkinlah penyakit aku bertanya. Mungkinlah penyakit. Tapi ketika itu kasih sayang Allah, aku udah punya penyakit, ku taguk. Kenapa? Dengan kasih sayang Allah itulah yang diucapkan oleh Rasulullah. Ketika anak Sidin berkata, wahai bapakku, engkau kekasih Allah, engkau Nabi Allah. Ya. Kenapa pian garing? Ini kan manusia. Kalau guru tuh masih bisa garing tuh balom. Padahal Fir'aun kan pernah garing, umpati Fir'aun. Ya ukurannya di situ. Lalu ujar Nabi apa? Aku manusia seperti kamu kan. Nah, bisa makan minum, bisa berkeluarga, berbini juga, bisa sehat, bisa garing juga kala. Ya, bagus. Sama kala? Iya. Tapi ada yang kada sama.
Nah itu kita nggak melihat. Di mana kada samanya? Kada samanya tuh wahai Fatimah. Orang rata-rata ketikanya garingnya merasakan sakit. Aku merasakan nikmat. Coba buatnya dapat menemukan itu di dalam sakitmu nikmat. Itu nggak ada sama. Iya dak? Iya. Tapi bila nyata sehat dan sakitku karena Allah kasih sayangnya. Iya kan dak? Iya. Namun kayak itu. Nih, itu jangan disambat tapi rasakan. Namun sambat karena diujinya. Memang ujar Allah harat nyambat. Udah kan rasanya? Ya lah, rasakan. Kasih sayang Allah nyaman. Tapi bila ikam hendak laka sembuh lambat tak? Ya. Cobalah, handilah jari kalau kenapa ada kehendak ikam padahal sembuh awan sakit itu jar Allah ketentuan. Kok biar ikam hendak lakas tetap kena kau lakas. Ngalui kepala aja lah. Iya. Bertambah penyakit berarti. Nang tadinya harusnya kada sakit kepala tak umpat kepala. Merembet lah. Iya. Nah makanya orang beriman tuh lihat iyalah. Aduh. Nah ini yang buatnya. Manfaat inilah yang didapatkan. Bila ikam dapat kenyataan itu, jadi itu pendirian ikam. Kayak itu juga, bila ikam cuma mendengar surat yang dibacakan, sebatas mendengar aja kada masuk ke dalam dada, itu yang bisa ampih 4 majelisku. Ada rekaman sidin dengar ya. Kenapa? Karena ikam kada merasakan nikmat di dalam pukulan ayat. Nah ini makanya bilanya dibacakan ayat kada nikmat berarti inya lain ayat. Jadi bukti ketika dibacakan ayat inya merasakan nikmat, inya berarti ayat tadi. Nah itu aja. Nah ini pas itu aja. Ada pertanyaan? Ayo. Kalau pang cari amalannya, ini amal terus dah. Ini lah. Nah. Tuh jalannya. Jadi iritan ini kita tahu berataan. Lalu kita lihat bujur-bujur buahnya lah. Wahai tubuh, ya. Coba Pak, lihat bagusnya. Ini syariat Pak tubuh nih. Hati ini tarekat nih. Hakikatnya roh, makrifatnya diam di sini. Coba lihat. 4 lah ya. Bacaan tubuh dulu. Ke syariat kita. Wahai tubuh syariat, ya. Apa yang kita lakukan di atas sejadah? Akibi sholat diri kan sholat. Lihati yang 4 itu yang berdiri nama mana? Ayo, yang berdiri nama mana? Api kala? Oke. Lalu api itu pasti yang sini roh lah. Tahu dengan roh apa kada bisi diri? Bujur kada? Anak kemana luputnya nih, Dik? Oh iyalah, aku hafal Bang. 4 inasal Adam. Mun hafal aja kan berdiri diri kali ya. Benar. Pikirlah. Sudah berdiri. Rokok lah. Iya. Iya. Nah, maka wahai roh, lihat di atas ikam. Wahai api, lihat di atas ikam. Apa bedanya? Amun kada ada angin, mungkinkah api menyala? Hidup ikam api itu hidupnya angin, iyalah. Lalu hidup ikam angin naik adalah roh. Lalu hidup ikam roh adalah zat wujud hayat yang berdiri sendiri. Iya. Oh kayak itu kayak apa Pak? Dah. Itu tubuh taunya berdiri. Nah, mun kada tahu nang keluar masuk besi tepuk tangan lah akbar ya kan laju banget tuh ya Pak. Iya nah. Habis berdiri tadi rokok angin, lalu sujud tak ke sini nah. Lalu duduk. Nah, duduknya siapa? Duduknya tadinya Adam ialah duduknya Muhammad jadinya Pak. Lain dah. Amun tubuh wara Adam coba. Ketika nyata Adam Abu Basar, mana anak Abul Arwahnya di sini? Penduduknya Muhammad. Duduknya Muhammad di Adam. Iyalah. Adam. Ayo, iya kan? Nah, aneh mun kamu kada kenal lawan Muhammad. Surah 49 ayat 7. Surah Al-Hujurat ayat 7. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Stop. Coba lihat ibaratnya. Kada ujarku kan? Kayak
Kayak apa kita lihat di surat Allah itu dasar bujur petunjuk ketika menemukan paham. Tapi ketika kita kadang menemukan paham, kisah aja kita baca itu dongeng, ya kan? Iya. Lawas aku di dongeng guanya. Tuh, ulang ya itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Pas. Dan ketahuilah berarti banyak ada tahu. Bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Han. Tuh. Itu iritannya, di tengah-tengah kamu itu Rasulullah. Inya berdiri tegak lurus, pas nang turun naik keluar masuk nih, tak tegak lurus nih. Ho Allah, berdiri kalau dah. Coba, lagi kada mengenal hakikat diri, kau kira keluar masuk kah? Coba kita lihat lagi mana spidol tadi. Oh ini, soalnya ini yang sudah dibuka tuh kayaknya. Kenapa ini Muhammad ini yang bentuknya kayak ini buannya? Bukan langsung kayak ini, ya lah. Ya pertama dulu wadahnya kada muat. Yang kedua ada maksud berarti. Aku gini kada tahu tadi. Biasanya kan kalau orang tinggi itu kok kan berdiri gitu lah, supaya nyata Muhammad. Tapi berubah pun tetap diri kan ya? Iya. Ya kayak itu supaya paham. Lalu kalau berubah kayak ini pasti bentuk muka ini, nah kayak ini banyak. Nah hidung ke sini ya kan, mulut di sini, iyalah. Nah sedikit ada bisa menggambar, lupa Pak. Nah ini misalnya. Nah kau lihat ini, lubang hidung ini, apakah lurus ke dalam ini, apakah bernaik ke atas sini banyak? Bernaiklah. Iya. Kadakah Allah tuh naik? Hu tuh naik lah. Tapi ketika ditiupkan, kalau ikam anggap yang meniup tuh di luar ikam, pasti turun. Coba. Nih misalnya tubuh ya, Allah di luar, Allah meniup ke ini pasti turun kan? Tapi sebenarnya hu itu naik buannya, bukan turun. Nah, balik, kata. Terus yang nanti, bilanya berdiri kan naik ya deh. Nah, tapi bilanya rabah kenapa turun? Nah, makanya gambarnya berabah lah. Bila sudah jadi diri, apa naik hu tadi. Tuh. Rasulullah kalau tadi, bagus. Buka surahnya 57 Al-Hadid. Di situ sholat. Supaya doimnya tuh situ. Udah ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Stop. Di kitab-kitab yang lain pun seperti itu. Iya. Di kitab Injil pun kayak itu. Di mana Tuhan menciptakan ini alam semesta ini 6 hari ya. 6 hari kan? Lalu 6 masa tuh. Lalu 6 apa ini nah yang kita cari? Mungkin ada paham 6 masa itu 6 apa? Nah itu dipadakan 6 hari, kayaknya berhitung hari. Ya kalau sekalinya 6 masa itu adalah 6 tajelinya. Coba kau lihat. Hayat tajelinya roh 2. Di situnya 4 kelak. Nah ini suruh mengenal yang 6 kan ini. Ada 6 kelak. Lihat di ayat 3-nya. Ini melihat ke 6 nah. Lihat di ayat 3-nya. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Stop. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang mana? Banyak hafal dah. Huwal awalu yang mana? Wal akhiru yang mana? Nah ini menghafal aja. Tapi itu bang dengan Quran alhamdulillah. Kamu gak ada suruh menghafal tapi nyata. Lihat ya bang. Huwal awalu adalah roh, awal segala kejadian. Wal akhiru adalah hayat. Akhir hayat ada orang nyambat lah. Lalu akhir hayat itu diartikan mati. Kada paham kita. Akhir hayatnya. Nah ini. Iba, bukan akhir hayat itu mati. Pelajaranmu akhirnya sampai ke hayat. Sudah dapat kada? Nah, makanya wal awalu wal akhiru. Ya lah, ingati. Kakak anak lahir silahkan buktiakan. Pertama bernapas ho buannya enak. Ho pertama bernapas. Kenapa? Karena amunnya kada ho nang dihembuskannya nang mana? Nyaho pertama bernapas. Ingati pulang ketika ada yang meninggal dunia pasti Allah terakhirnya. Amun nyaho gembung parutnya. Dengar nih. Nah, lalu ikam jangan dihu, jangan juga di Allah, nyaman ini, ya Pak. Padahal ya, nih Allah lah.
Pak pian di sini Pak. Ini ada tulisannya lah. Ada. Nah di sini pian nah. Mun di atas ini tak gantung, beli di bawah ini tak ukur. Ayo mana anda? Apa itu? Hah? Nah ini. Oh inilah dah. Wal awalu ini tak ke bawah katanya. Wal akhiru ini. Wal zahiru tubuh. Roh kalau ini tadi jadinya. Iya jahir. Wal batin hati. Pas kalau itu. Pas kalau. Iya. Setelah itu baru dipadahkannya ayat 4 tadi, ulangi ayat 4 tadi bawahnya. Itu ayat 3-nya. Coba. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Stop. Kada inilah supaya paham si ini tadi wal awal wal akhir wal zahir wal batin ini lah supaya paham. Coba lihat ya. Amun cuma hafal banyak hafal dah. Kayak benar. Tuh. 6 masa. Terus. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Stop. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Coba, ketika 6 masa tadi nyata sebenarnya, himpun tak kasih ini. Coba. Arsy itu yang mana? Diikam. Kursi itu diikam juga. Arsy adalah wujud hidup. Kursi adalah bentuk tubuh. Adam itu artinya apa? Tiada. Ya. Lalu mencungkungannya siapa? Muhammad. Kayak itu nah. Ini kelihatan, jangan sampai orang berpikir karena yang cari Adam sudah barang tiada lah. Iya. Lalu mencungkungan siapa? Kan Adam tiada. Hah? Namun berpikir kan tadi menerawang pulang. Muhammad lah. Nah, tuh dah bukan ya. Apa itu kan? Oh iyalah Muhammad. Kawakah ini lain daripada roh? Coba kawalah. Karena kawalah. Biar harus ngaku Muhammad. Ya, harus ngaku Muhammad juga tetap Muhammad jarullah. Nah, yang ngaku-ngaku tuh kada kenal Yon, roh Muhammad datang mana coba? Datang Jonggon. Ya kan? Ya benar. Nah, ini gimana? Oh, iyalah nah. Maka batinnya siapa? Rasulullah lah, rasa Allah. Ini Muhammad ya, ini Rasulullahnya iyalah. Allah namanya perlu dicari lagi. Wujud kujaran ada tuh. Pak berdua kawan Muhammad selesai. Nah coba kembali lagi tadi ada surah Al-Ikhlas lah tadi. Bagus. Buka surah 112. Al-Ikhlas. Ada Dah. ayat pertama. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Bagus. Qul huwallahu ahad kenapa? Iya. Qul itu artinya kata, ya. Kata. Bagus. Tulis di sini. Qul itu kata, ya, qul. Nah. Qul ini kata. Di sini wallah. Iyalah. Ya. Nah, baru ditulis ini ahad. Qul huwallahu ahad ya. Katakan huwallahu esa ya lah. Ya. Nah, berarti ini. Ayo. Huwallahu esa. Nah, ini benar. Huwallahu esa. Hu di dalam, Allah di luar, bijak. Kalau esa berarti meliputi luar dalam lah. Kalau esa Allah pian di mana? Yo. Nah, ini. Yo. Qul huwallahu ahad. Katakan wallahi ini esa baik. Nah, pian di mana? Han itu makanya itu. Coba. Wal insanu sirri, insan itu rasa kujar Allah lah. Ya. Rasanya Allah tuh kau di lain lah. Kau berpisahlah dengan Allahnya. Kenapa lah? Coba rasa gula itu manis lah. Iya. Manis. Kawalah ikam ambilkan gulanya tinggal manisnya. Kada kawa. Nah, manis tuh kawalah ikam melihat kada kawa kala. Nah, rasa tuh kada kau dilihat kan? Rasul kala. Ini. Mas itu. Lalu bila wal insanu sirri, insan itu rasaku.
Bungul bana kita mun kada kenal awan aku tadi. Nah itu makanya kenapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa disuruh mengenal dirinya baru kenal Tuhannya? Kenapa? Karena inya itu rasa Tuhannya. Jadi boleh kan mengenal rasanya jauh lagi untuk Tuhannya. Rasanya jangan didapat ya lah. Pas. Lalu yang umum kita lihat. Yang jadi permasalahannya yang kebanyakan adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Banyak yang mempertentangkan itu. Adalah ayatnya aja Allah menyuruh mengenal, ya kan? Ya. Bagus. Karena ada ayatnya Allah menyuruh mengenal. Ada. Tapi ayatnya lebih pada mengenal. Buka surah ke-6. Ya, ayat 31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Stop, betul kan? Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ini. Ayo. Bisalah ikam bertemuan, amun kenal aja kada. Lalu ketika nyata pun Allah ikam anggap kada ada percaya. Ketika ikam anggap kada ada, gasan apa? Wujud artinya ada. Hafalnya sifat 20, hafal wara kah? Nah, wujud artinya ada. Lihat di pang mana gerang wujud bukan bentuk loh padakannya. Wujud yang mana? Wujud artinya ada. Wujud Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Aku bertanya, nyata kada hidup tuh ada? Ada kalau hidup itu? Kada bertemu non hidup lah hari-hari tambuk, ya kan lah? Mas kalau jadinya dasar rugi buannya emang kada bertemuan. Nah, teruskan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Stop, berarti belum kiamat kala. Amun orang bepadah mati kaina. Tuh, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Kiamat itu sebenarnya adalah saat sakaratul maut. Kau kira rukun iman itu nang kaina aja kamu menemui kiamat? Kada. Culas berarti. Berarti nang bubuan berdahulu tuh kada ada sampai ke rukun iman ke-6 lah kiamat. Kiamat itu di saat sakaratul maut banyak. Tapi kan orang nyambat bila orang beriman kada menemui kiamat. Coba hai kamu beriman, kamu kada bertemuan kiamat. Siapa yang beriman kada bertemuan sakaratul maut nang mati siapa? Itu. Tuh, kiamat kaina kan nang gunung-gunung terbang. Kau kan mungkin nangkapi gunung tetap menapas ngaleh. Itu aja. Kejauhan nah, ya dah. Nah, kayak itu caranya. Lalu kenapa hubungannya dengan kiamat Tuhannya? Ketika kada bertemu dengan Allah pasti kiamat datang. Siapa kada bertemuan on hidup di dirinya, pemati nang datang ke ikam. Coba lihat itu maksudnya, ya kan? Pada datang Israel, tewas hidup. Nah itu maksudnya. Nah, ini orang bahari itu banyak memadahkan. Karena bila orang tuh beriman, kada sawatnya menemui kiamatnya mati duluan. Pas buhannya, mantiknya. Aduh, kenapa kita kada paham? Hah? Amun orang mati terdahulu, Abu Jahal tuh sudah mati terdahulu. Apakah kada menemukan kiamat? Nah itu kalau diartikan mati terdahulu dalam kehidupan ini luput. Ya kalau nah sekalinya ketika kada mengenal hidup di diri ikam, pertemuan ikam on Israel dah pak itu. Nah makanya kan disuruh itu. Lalu kita lihat ayatnya penegasan ini sebenarnya surah ke-7 ayat 172. Supaya kada bertemu kiamat, coba baca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Stop, coba lihat. Siapa yang disuruh bersaksi? Roh. Ya. Bagus. Roh lah disuruh bersaksi. Tahulah on roh ikam. Kada tahu pang. Nama syahadat ikam siapa? Nah, cucuk. Wah, cucuk luputnya maksudnya. Coba nih.
Wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa atau roh mereka ialah pas. Tuh, pas ceritannya. Lalu ayat di atasnya tuh apa disebutkannya tadi tentang Allah menjadikan keturunan anak Adam supaya tahu yang mana Adam tadi tubuh, yang mana roh mereka. Ya enggak? Tuh lihat. Oh, lain tubuh disuruh bersyahadat leh. Apa? Hah? Ulang ya itu tuh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Stop. Dan ingatlah lah. Iya. Bagus. Ingatilah bila kata-kata dan ingatlah. Apa yang kamu ingat? Bila kata-katanya dan ingatlah, itu sebenarnya dan rasakanlah. Karena ingat adalah rasa. Coba ketika kamu lapar, ingat tuh dengan makan. Coba mungkin ada lapar-lapar, kada ingat bisa dengan makan. Kada rasa lah. Oh, ingat itu rasalah. Nah, sekarang ikam dapatlah merasakan zikirullah yang berkekalan di dalam rasa Allah. Nah, amun nang taliur la ilaha illallah banyak buannya. Tuh, yang mana zikir sebenarnya? Kayak itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, apa yang diingat? Yang diingat rasakanlah kalau tadi. Bagus. Biar berbaik mana Pak? 3. Nyamanlah ketiganya tuh. Nyamanlah. Bagus. Berarti lahirnya tubuh itu nyaman juga. Ya. Aneh mun ke neraka. Mau ke neraka aneh. Cuma kayak apa? Jadinya dari rahmat dan nikmat Allah leh. Anak pada kadang nyaman dusta nah. Kayak baik kan kada mungkin sampai berpekong. Pada kadang nyaman. Bagus kira. Pak iritannya ke situ tuh rasa itu. Lebih nyaman nikam daripada hubungan non bini gitu aja sudah. Ya Allah. Iya. Kenapa? Karena itu batas waktu berapa menit hilang ya. Aduh, rugi dan hilang. Cari kemana ya pulang? Mun hilang. Nah, apa itu? Lalu nafkah batin kalau sebutannya. Temui siapa yang menafkahi rasa itu? Si batin. Siapa si batin di ikam? Roh. Ndah, ada Muhammad lah menafkahi kita. Hah? Siapa nama salawat? Muhammad nama salawat. Mau kada kuriakan seorang pangwalu. Ha? Aduh. Anu nunggu limpas aja, inya sudah belimpasan berdahulu. Nah, apa nunggu limpasannya banyak hijab salawat kena limpas ke seorang, muka seorang muka lain. Alah, kamu. Tuh. Makanya kenapa dibawa ke situ ya? Ulang ya ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Stop, coba rasakan buahnya. Jadinya tuh nah, ikhlas. Nyaman lah. Berarti bapak mama kita menjadikan ini nyaman juga lah. Pas lihat ya betul. Lalu mun ini saud masuk neraka kira-kira tambuk pada sapi ini nah. Nah itu. Nah itu aja. Sudah rasakan rahmat dan nikmat Allah. Teruskan. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Stop, kenali bang. Nang mau ulah nyaman tadi roh buannya. Roh, nah makanya ke situ. Anak abul arwah itu Muhammad mulai Adam tuh itu iritannya. Anak bersama Rasulullah kalau tadi. Ay, itu kayak itu ya. Ndah. Lalu roh itu amno saksi makanya kan kesaksian roh. Coba buktikan. Amun kada ada roh biji mata tuh bisa melihat lah. Pas buannya, amunnya tubuh bersaksi dusta. Nah, kemana kita dusta? Hah? Tubuh sekali bersyahadat berhitung pulang dusta tubuh hai kamu ngeramput. Nah, tuh. Roh mereka seraya berfirman terus, bukankah aku ini Tuhanmu? aku kelak. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Coba pinandui aku di ikam tuh yang mana? Iya. Orang banyak aku. Coba pinandui aku di ikam yang mana?
Biar kan usah dikaku kawalain aku lah. Iya. Nah kayak itu nanti cari. Alah. Nah, aku hidup mungkin ada aku hidup adalah aku ikam juga ada kan? Apa dicari ikan dah? Tinggal tadi diam ya. Oh, itu banyak. Sudah itu teruskan. Mereka menjawab, betul Iya. engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pas banyak. Syahadat itu tadi adalah Allah mengambil kesaksian terhadap roh bubuhanmu. Bila ini sudah bersahadat di hari kiamat di saat sakaratul maut ikam guring. Tapi bagi yang belum nyata syahadatnya cuma pengakuan bibir, di saat sakaratul maut penyesalan ada. Kita lihat di keterangan ayat ini di surah 32. Penjelasannya surah ke-7 ayat 172 ini. Surah 32 As-Sajdah ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Stop. Kenapa kata-katanya orang-orang yang berdosa aja? Padahal satu aja sebenarnya. Penyebab dosa ketika kada bersahadat, ingat ya. Ya lah. Tuh, ketika kada bersahadat, Bang. Itulah yang dimaksud Rasulullah. Barang siapa melihat kepada sesuatu tidak dilihatnya Allah, sia-sia pandangannya, dosa terus. Pas kalau jadinya. Iya. Nah, orang-orang berdosa aja jadinya lah. Iya. Tuh. Ulang ya ini. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Terus. Mereka berkata, Hmm. ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Stop. Dari kata-kata jawabannya ikan tahu apa gerang? Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Oh jar Allah semalam kada mendengar ke alas tu birabbikum tu kada pernah pagat di ikam. Lalu ikam bersahadat kuriakan saya bersaksi, saksi palsu. Selesai. Tuh. Hah? Makanya kan kami lakukan demikian ini agar di hari kiamat di saat sakaratul maut tuh mangap-mangap tau lah. Kayak pandak guring. Tapi kan ya Rasulullah tidur sampai mau mati itu orang beriman, ikam nak umpat guring juga. Beriman belum. Kira-kira ikam kawa guring lah banyak sangka, banyak khayalan. Apalagi kada ikhlas. Mau kayak apa tanahku selesai kam. Jangan mati bah tatap hangusnya. Ya kalau coba menurut kada ada pikiran. Sebut aja, jangan ikam nak menarik mampus, kadang mencabut. No. Kayak apa, Pak? Hah? Pian guring tu pernah lah berpikir benapas juga ke aku. Coba mau pian berpikirnya kata kada terguring. Bujur. Nah kan? Nyaman dah. Ulang ya ini. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Terus. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Terus. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Ya. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Stop. Maka rajin sembahyang. Nah, ya kala. Iya. Anu siulan tepuk tangan. Aduh, siulan tuh ya sialan. Ya. Maka rajin sembahyang kenapa? Aduh, Han makanya sebelum sholat ikam suruh bersahadat kalau supaya tahu dengan sholatmu. Oh, tuh. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan lah. Terus kan? Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi selama ini jaranglah kada yakin anakku lah kada. Percaya kada. Amun yakin dengan Allah kada mungkin ke kuburan keramat minta berkah tampuk. Ayo, Pak. Iya. Han. Pak itu buat jay. Nah. Nyata di situ. Makanya buka surah 50, surah Qaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Ya. dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Pas, makanya banyak yang tahu. Loh, Allah tuh tahu bisikan hati lah. Iya. Ya, yakinlah hatimu sudah. Allah tahu bisikan hati, yang jadi masalah hati kita kada yakin Allah tahu. Bila berdoa kada dibuat binnya kada sampai, nah tambuk. Ya kan? Anu kayak tukang pos
Bila salah alamat kada sampai lah. Bisa tabulik ujuk-ujuk bungol malaikat tempiling udah. Enak itu aja ya. Tuh maksudnya penjelasannya tuh supaya tahu. Lalu ketika tahu aja kan dapat nahapi hatimu. Bila sambatnya hati, rasakan hati gitu nah. Setiap sambatnya coba ulangi. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Stop, rasakan seikungan. Udah, ya, teruskan. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Stop, rasakan hati, berasa juga seikungan. Ya kan? Nah, adalah ragu kah? Nah, itu. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati aja tahulah. Belum berbunyi lah. Iya. Coba. Kira-kira adalah doa kada sampai tambok. Oh, apa itu dah? Bagus sih tidak ada. Anu di atas sana bang, bahasa orang nang walu. Coba teruskan ayat itu di mana? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Mulai dulu ayat itu dah lebih dekat kepadanya dari urat leher. Kenapa? Bukan urat betis, jauh lagi di atas sana. Coba lihat itu. Apa makna dengan leher banyak? Lihat di urat leher. Pas banyak. Karena ilmu itu tajalli pada akal ikam. Apa yang dibunyikan ini dengar kelak masuk ke akal lah. Ilmu tajalli pada akal ya. Bila bersangkut di sininya hafal paling harap kisah. Ya kelak? Bagus. Nih sini. Tuh lihat tulisannya, lihat ya. Dengarlah, dengar. Nah, ini. Ketika cuma masuk sini hafal kisahnya, hati belum beriman, ujar orang ini gentar pasti. Ya kan? Nah, lalu untuk masuk ke sini melewati urat leher lah. Iya. Pas. Siapa yang mendapatkan sirat Quran di dalam dada, izin Allah sudah nyata padanya. Ini izin dari urat leher nih dah. Yang lebih dekat dari urat lehernya mengizinkan ilmu tadi sah di sini. Makanya iman itu pengesahan Allah Ta'ala. Ya kan? Banyak yang tahu Allah mengetahui segala sesuatu, tapi kan dia yakin gelak. Nah, kayak apa yo? Aku tuh kayak itu buahnya nyambat juga dah. Hampir kayak ini aja lagi nyambat. Kok tahu banget sih Din? Apa bedanya rasamu? Nah itu. Oh ilah kada belain lah. Iya belum tentu pulang. Kau lagi kemudian rasaku. Amun rasamu aku tahu. Sekarang ikam lagi kau lah rasaku. Nah itu tadi. Aku manusia seperti kamu. Ujar Rasulullah ya lah. Nah itu. Cuma bedanya. Aku merasakan nikmat dikala aku sakit. Ikam kawal lah sudah. Nah kayak itu tadi kalau mau balik aja. Mun aku jadi tahu benar rasa bubuhanmu kuriakan. Nah kayak apa pada kada. Iya. Kayak itu kalau bekasku, jalanku. Nah kan kayak itu. Iya. Tapi ikam sampai ya ke aku ini. Baru ikam menemukan jalan baru yang sebenarnya ikam tuju. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Diulang-ulang ayat demi ayat itu rasakan. Rasanya bertambah banyak. Bila ikam rasanya itu aja, ikam cuma mendengarkan aja. Karena dia perasa kah? Bila mendengarkan ayat itu lagi, ketika ikam dapat rasanya pas bertambah. Apa bedanya? Tihang tuh kalau ditumbuk supaya kokoh pendirian sekali aja ditumbuk kira-kira maulah kokoh langsung. Nah ini hendak berdiri tegak lurus, kokoh pendirian kada kawa digoyang-goyang ya, tapi dipusut lucu. Nah, mun udah kokoh, ujar setan aku gin kada menumbuk kada lagi pungul kada, aku nang sudah karasa itu dah. Berarti bila aku catuk tuh, ujar setan masih ikam lama, masih pendirian, goyang tuh dah. Nah itu nah. Halus. Ini. Nah, itu ya tanda. Supaya nyata iman, bila dapat berdiri iman buatnya kesimpulannya tahu tuh ikam hakikat sholat. Karena bila kada beriman kada pernah dapat ikam hakikat sholat yang sebenarnya. Kenapa? Coba kalau kita irit. Wahai manusia, ya sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Iman itu siapa? Si Rasul Muhammad kelak. Lalu bila iman itu adalah Rasul Muhammad, itu imamnya para malaikat, itu yang berdiri sholat di kamuannya. Itu maka pertemuan surah Al-Baqarah. Buka surah kedua ayatnya 238. Tuh. Peliharalah semua sholat. Stop.
passwordnya. Ketika nyata hu Allah, tapi ketika melihat dari hu ke Allah, maka Allahu. Coba ditiupkan hu, keluar Allah. Lalu wahai hu, keluar ikam, Allahu Akbar. Adalah paketnya takbir. Maka peliharalah semua sholat ya lah. Nah, bila peliharalah semua sholat 24 jam di dalam sholat Allahu Akbar, yang mana garang hubungan dengan Allah nggak ada pernah pagar. Nah Allah meniupkan roh tuh pagar ada ditiupkannya, kemana kita berpikir? Pagar mulai atas langit sana, awan selang meniupkan itu. Ya kalau kayak apa? Coba, mun segala sesuatu dari Allah ya, banyak kayak apapun bentuknya dariku ya Allah. Kada akulah semuaan. Kenapa kada penando? Aduh, hai. Dikira meniupkan mulai atas pakai selang apa berdua. Nah ini dah. Nah itu. Ulangi ya ini. Peliharalah semua sholat Ya. dan sholat wusta. Stop. Tuh sholat wusta. Lalu kata wusta adalah sholat pertengahan. Wusta itu di tengah lah. Ya. Tadi ayatnya sudah dibaca kelak, dan ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kamu wusta itu di tengah kelak. Siapa wusta itu kepada Rasulullah? Ya. Teruskan. Dan dirikanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Bila kada wusta, dusta karena Allah. Si Muhammad tuh nah, si wusta atau si Rasulullah baru karena Allah banyak. Bila masih ada hatimu di situ karena ikam masih. Anda kau kada? Hah? Nih. Coba iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Kada di hati lah Rasul tadi. Kada di sinilah ustaz tadi berdiri. Coba lihat deh. Bila ini Rasulullah karena Allah, bila hati ikam karena ikam, bisa karena mintuha, karena pahala, karena anak Rasul tuh banyak. Ya lah. Nah itu. Hai. Lihat deh. Ayat bawahnya geser naik. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Stop. Pernahlah belajar sholat berjalan kaki atau kendaraan? Wah, kada dalam menjelaskan kecuali ikam sudah menemukan ustaz. Oh, siapa ustaz tadi yang di tengah? Siapa yang di tengah tadi yang di tengah-tengah kamu Rasulullah tuh yang bisa menjelaskan. Sangit orang mana itu? Ayo coba. Tapi berjalan kaki atau kendaraan lah. Coba perhatikan. Bila bergerak Allahu Akbar kelak. Kau ingkari lah berjalan kaki lain Allahu Akbar. Banyak nak ingkar kalau dengan itu. Berarti ketika ingkar, ketika berjalan kaki lain Allahu Akbar, di atas sejadah tepukan tangan aja juga. Karena Allah Maha Besar. Mun bukan Allahu Akbar buhannya kada ada gerak dalam semesta ini. Lalu diingkari bewaktu pulang di atas sejadah aja. Di atas sejadah tadi pura-pura. Apa kan? Ya. Nah, lalu pembeda kafir on mukmin apa? Salat. Jujur. Salat kalau pembeda kafir mukmin. Nabi Isa salat lah. Nah, banyak kada tahu kan? Salat bila kada tahu dengan salat. Nah, ini. Lalu salat tadi yang mana? Allahu Akbar ya lah. Bagus. Mulai Adam alaihissalam berataan ajarannya Allahu Akbar nih lah. Bertamuan nih kam sholatnya mulai Adam hari on termasuk Ibrahim lah. Pas. Kada lagi mempermasalahkan. Harus nang kayak ini. Ada nang tak ke atas ini. Harus nang kayak ini. Repot lah. Ya. Padahal nang ngalihkan nang dipermasalahkan cuma tepukan tangan terserahmu napa empuk ke sini kan. Ayo apa? Lalu kawakah ikam mati di dalam sholat? Tahun pulang. Iyalah mudahan aku mati dalam sholat. Karena kayak itu. Kenapa? Pertama berkata itu niat. Iya. Innamal a'malu bin niat. Niatnya apa? Lillah karena Allah. Iya. Kada ada ikam maka. Mun ada ikam masih karena ikam. Iya. Nah, kenali bang karena Allahnya di mana? Maka Allah ini kan berdua bisa kutuna. Mau kayak itu caranya. Kawakah lain karena Allah. Amun segala sesuatu dari Allah.
kada ada dari yang lain, berarti kada ada wujud yang lain. Masa kada kenal pulang? Tuh diniat. Kedua, bila sudah dapat niatnya tadi lillah, kenyataan, maka itulah diri yang betul, berdiri betul. Lah, enggak berdiri betul tegak lurus nang bungkuk kayak apa? Ya? Iya. Sian. Han gitu lah iritannya. Bila kada mampu berdiri, duduk boleh, asal diri, duduknya tetap diri. Nah, kayak itu. Kada mampu duduk berbaring boleh. Coba lihat ya, mau dengerin diri sholat tetap sholatnya. Nah ini. Tapi yang kada tahu dengan diri, selawasan bisa tepuk tangan dapat apa? Tuh itu dah. Kayak apa Barit? Karena satu hal yang ditanya tentang sholat. Bila dapat ikam bahasa sholat dari sini, ayat Quran semuaan bisa terkumpul di kita. Tapi bila kada dapat sholatnya, ayat Quran sebatas kisah kada dapat berikut di ikam. Kenapa? Karena tihangnya kada ada, maulah jadi rumah. Nah harus nyata tihang dulu berdiri. Habis sama dinding segala kasau segala kuda-kuda berikut di situ. Nah itu nyamannya. Ya. Karena yang membantah tuh kan dari sholat kena. Oh, coba. Lalu rasakan selama ini. Kada nyata karena Allah tuh kalau masih ada ikam. Coba pahami. Lalu manusia tak tutup amalku bang. Karena melihat amal Allah Ta'ala. Tapi bacaannya kan kada daya upaya. Nah itulah kedustaan kita. Udah kada daya upaya. Kenapa bisa amal? Buk. Ya kan? Apa lagi enak badangan pintar dari mana? Karena sudah beramal, ya Allah terimakan amal ibadahku. Coba aja Allah mulai awal itu. Amalku kan sudah minta terimakan. Coba lihat ibuannya. Ini mengalihi seorang. Nah, tapi ketika ikam minta terimakan amal ibadahku, Allah bertanya buannya. Ikam kau bergeraklah, kada bang. Ujar Allah, bukan aku kada nak menerima, apa aku terima bergerak aja kada kawa. Siapa bapak? Nah, lalu kada mau dua diri baik. Bila Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Pian mati dalam sholat. Itu maksudnya bukan mati kaidah. Nah coba mati dalam sholat di takbiratul ihram itu sakaratul maut, kawalah husuk. Bila kawah husuk di situ husuk terus. Wah iyalah kenapa bila berdiri atas sajadah segala kunci timbulan lagi ke depan. Bejar. Di atas sajadah aja itu apalagi paling dahsyat di saat sakaratul maut. Ikam di atas sajadah coba. Selesai itu pasti kau bertemu anak bini. Di saat sakaratul maut kau ikam lepas semuaan lah. Ayo pak. Berpikir aja dunia nih. Kayak apa anakku ujar Allah aku memberi makan itu. Kayak apa? Pak ikam kan selama ini yang beri rezeki. Habis kita gulung beriman datang mana? Iyalah. Nah. Orang beriman tadi dapat kokoh di situ makanya berdiri pendirian. Kayak itu jadinya. Makanya di saat takbiratul ihram kita dilejari sakaratul maut. Pas banyak. Itu. Lalu bila menemukan berkekalan di dalam takbiratul ihram, pas orang mati lawas ya Abu Nawas. Lihat kurang apa Abu Nawas? Jadi kisah aja kah? Abu Nawas adalah ditanya mungkar nangkir. Kaja kan? Malah raja nang pada akan tuh mati hanyar buka kalau raja. Lalu bujur buannya. Bila ikam temukan di situ sebenarnya pertanyaan mungkar nangkir sudah terjawab setiap ayat dibacakan. Siapa Tuhanmu? Kan kayak itu orang. Ujar mungkar nangkir. Pak ada kayak itu. Aku tahu jawabannya pasti Allah. Iya kada? Aku bertanya Allah yang sambat itu mana? Tahu ngordam kita. Bah tukang baca talqin kurang lengkap. Selesai seorang tampuk bukan tukang baca talqin. Padahal pertanyaan itu pertanyaan hati kita ketika kada mengenal kalau pas mau mengenal siapa yang bertanya. Maka lihat ya, ditiupkan roh ke tubuh Adam ya. Sujud semua malaikat termasuk mungkar nangkir kok kada kenal. Aduh, hebat mungkar nangkir kok kuriak bertanya. Tiap kada kenal pasti tuli. Akibat kada kenal mungkar nangkir tuli kita. Ayo. Tuli. Kaina aja padahal aja mungkar nangkir sana aku kibit. Kayak itu. Bila sudah terjawab semuaan
Nang menanya ikam siapa jawabannya? Nggih. Nah itu iritannya kan. Tuh makanya semuaan itu perumpamaan supaya nyata. Coba kawanlah diulah-ulah. Tahu kisahnya iya, tapi nyatalah belum nyata pasti bertanya kalau masih. Nah itu pada situ. Tapi ketika berkekalan di dalam takbiratul ihram, mati dalam keadaan sholat kan? Pas. Amun waktu percaya, ikam kau milih lah. Pas habis johor lewat, nunggu asar lah. Udah Israel kelambatan. Hah? Padahal itu ungkapannya, tapi mun nyata di dalam takbiratul ihram, siapa yang sanggup mencabut kebesaran Allah? Sedangkan Israel aja Allahu Akbar tak? Yang mana Israel? Coba pahami bujur-bujur. Allah ya, ho ya kala akbar ya lah. Sujud kala semuaan ke aku kala. Sujud tuh seujud kala. Ya. Kada aku lah Israelnya. Ya lah. Ya. Han makanya jago mun ada Israel datang kucuk-kucuk tampiling datang mana ikam? Dua. Iya. Nah. Itu. Makanya barang siapa yang mengenal malaikat, inya yang malaikatnya. Coba alam malakut, alam roh lah. Coba kenal ibu bujur. Yang mengenal roh nih roh buannya. Coba ditiupkan roh jadi apa? Jadi pendengaran. Yang mengenal pendengaran siapa? Pendengaran itu sendiri. Kawalah pendengaran dilihat tidak kawa kan? Lalu wahai penglihatan, Ika mengenal apa? Aku mengenal penglihatanku seorang. Iyalah. Nah, kenapa bingung? Ya. Nah. Jadi yang mengenal roh itu seorang lah. Nah. Alam malakut, malaikat, alam roh lah. Kenapa imamnya para malaikat Muhammad? Bila himpun malaikat itu satu, Muhammad aja namanya. Ilah. Nah pecahan dari itu tadilah bilanya jadi pendengaran, jadi penglihatan. Kada rakib atip lah, saksi. Ilah. Bupajam penglihatan tetap, yang bupajam cuma biji mata kan? Ya Pak? Nah, yang bupajam biji mata, penglihatan kau dipajam makan lah. Coba pajam makan penglihatan kawan. Bagus kala. Nah, gitu caranya. Nyaman. Ilah. Kenapa maka orang banyak dipukuli malaikat? Nang pada dipukuli malaikat siapa? Sebenarnya ini dipukuli oleh persangkaannya seorang kan? Akibat kada tahu pusing kepala lah. Nang menyakiti siapa? Kada seorang lah. Tiwas bungul. Baiklah. Coba itu dah. Ayo ada pertanyaan? Ayo WRT. Ada pertanyaan? Sabar. Yuk, yang lain ada pertanyaan? Kalau yang syafaat. Syafaat. Yang bisa memberi syafaat Muhammad lah. Bagus. Muhammad yang mana tadi? Roh lah. Kadalah hari-hari pian syafaat roh tuh. Amun kada roh pian bisa lah mengikuti rokok. Jauh lagi meisap. Itu yang nyata. Syafaat. Ya kan? Nah, lalu yang kita disuruh oleh Allah bersyukur. Kini jar Allah syafaat nyata kada disyukuri no harap kaina tambuk bener. Padahal kadang ngalih. Buka di situ surah 14 ayat 7. Lihat di surah 14. Pas 7 ma'ani pada hati, 7 ma'nawiyah pada tubuh. Pas 14 sifat di situ. Syukuri 7. Ayat 7. Baca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Stop. Rasa akan maksudnya bersyukur. Makanya tadi iritannya. Bernapas itu ditiupkan oleh Allah. Iyalah ditiupkan ya. Amun sebatas tahu ditiupkan dapat apa pian? Oh kan dapat bang. Dalami lagi pahami. Ditiupkan nih. Rasakan pulang rasa itu akan bertanya ke pian. Rasakan. Lalu rasa itu iya Rasul. Ujar Rasul. Adam. Ya nyaman lah bernapas nyaman. Kadang merasa lagi kamu kasih sayang Allah itu. Iya kah aja Adam nah kan gitu. Tuh kasih sayang Allah tak? Oh kasih sayang Allah. Teruskan ya Rasulullah ulang. Wahai Adam teruskan. Sampai ikam tenggelam di dalam kasih sayang
Allah, kayak itu. Lalu ketika tenggelam di dalam kasih sayang Allah, ujar Rasulullah pulang, wahai Adam, bunyikan pang dengan kata-kata syukurku. Ujar Adam, kan ada sambutannya. Nah, baru ketemu syukur yang sebenarnya. Ini alhamdulillah, alhamdulillah lain. Masih bisa dikata sebatas bibir buatnya. Oh, tapi ketika nyata kau hendak kau kayak apa nyambat lagi syukur. Ada kawa kata-kata melukiskan kayak apa gerang rasa nikmat kasih sayang Allah tuh. Kalau pang bahasa Arab gak kasih sayang Allah tuh. Ya itu bah. Nah, ya kalau bersyukur ditambahlah. Semakin pian rasakan semakin dalam rasanya. Nah, pian juga sebenarnya yang menambahi. Kadang menunggu ya Allah tambahi bang ujar Allah naik namun karena syukur minta tambahi padahal di situ juga ya kepada saya rasakan semakin berasa semakin bertambah bersyukurlah iya terus kan. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Nah coba lihat iritannya selalu kenapa syukur tadi kepada rohwannya. Coba buka surah 32 ayat 9. Coba dapat di situ. Situ kesimpulan syukurnya ya. Ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Stop, meniupkan kelak. Nyata rasa akan lain kita menarik mampus. Nah, kemudian dia menyempurnakan kejadiannya sekalian bentuk yang bernapas, bergerak, bernyawa coba. Lalu meniupkan roh makanya bernapas dah. Terus. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Pas. Kemudian dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, bukan Adam bare. Iya. Berarti semua tubuh, rasakan bagimu kalau teruskan. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Pas. Kenapa kan dia disyukuri di situ? Itu sebenarnya buannya syukurnya tuh di situ. Nang lain tuh menggiring juga silahkan biar kawalah makan mau berapa sudah kawa karena di situlah suruh syukuri. Nang lain umpat. Nah, syukuri lah. Di situ syukur kelak. Ya Bapak. Nah, lalu syukur tadi ucapankah kada? Sebagaimana pian keluar masuk napas tuh kada ada berbunyi kelak. Coba ada bunyinya lah keluar masuk tuh. Tapi kan Allah supaya paham Allahu Akbar aja bang dibunyikan dah. Amun kada dibunyikan bang memang lain Allahu Akbar. Kalau? Nah, ya Bapak. Nah, jadi bila bersyukur tadi dengan nafas tadi nikmat tambahlah. Mana ajab di saat sakaratul maut mana ajabnya menikmat. Ajabnya kadadalah. Kenapa maka kadada? Karena jar Allah kada dicabut kadanya keluar masuk sorang jar. Coba biar menapas tuh keluar masuk sorang lah. Amun ada mencabut tempeling Pak, itu nyatanya keluar masuk sorang nah. Iya. Yang mencabut siapa? Enggak ada kenal bang. Ya lah. Nah itu boleh dapat itu nah itu berkekalan di dalam iman makanya atas surah 41 ayat 8 buka tetap yo surah 41 ayat 8 sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Stop. Siapa yang beriman itulah pekerjaan yang dimaksud mengerjakan kebajikan. Karena yang mengerjakan kebajikan itu yaitu orang beriman. Karena beriman itu kada gampang. Kau berdiri atas sejadah berapa menit? Beriman tuh kada kau hitung menit pak kafir pulang. Nang mana nang berat? Kau kira gampang kau beriman? Berdiri atas sejadah kakak-kakak bisa biar kada belajar. Iman harus ada ilmunya. Yang mana nang berat? Loh. Tuh, makanya kenapa nilainya? Manusia tuh nilainya di iman. Tuh kalau nilainya itu, tubuh ini kan bungkusnya, coba lihat. Ya. Nah. Tubuh biar kayak apa bagusnya mun si kafir, bangit. Anu di luar kada dibakar, mulai dalam parah. Basah di hidung telinga. Nyaman gak ya lah? Iya. Nah, itu dah.
Ulangi ya ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Ya. mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Coba lihat nih. Beiman tadi nah pahala kada ada pagat iman dengan yang mana? Kada beiman orang kada pagat tadi lah juga. Nggih. Hah? Oh iya beiman orang kada pagat. Kau lihat nih. Kada amal Allah Ta'ala lah meniupkan roh toh. Nggih. Perbuatan. Kau kan lain coba. Hah, kalau memang ikam ya Allah bisa menarik kau mampus, awas mati. Ya kan? Ini anu ya, jantungnya kada berdetak, ulah berdetak pembuatan itu apa? Han. Heyo, kada jadi ulah lagi nah makanya tuntun. Amun kada bernapas bisa lah bergerak jantung kada bisa. Bisa lah bergerak tubuh kada bisa. Kada dari sumbernya lillah karena Allah tadi lah. Bergerak semua aneh karena Allah. Awal lain karena Allah lah. Nah, ketika ingkar dengan ditiupkan roh tadi, kada siulan tepuk tangan lah jadinya bergerak tangan. Say. Coba sempurna kalau. Pahala kada bagat lah. Iya. Rasakan bujur-bujur. Pahala kada bagat lah. Bagus. Farid, kamu cari pahala masih? Kalau bang belum cari pahala berarti kada berpahala kah? Ay, rasakan ikam jangan tahu lah. Aku mulai urusanku tuh. Bila masih ada jangan berpahala nih. Kemana cari? Iya. Tapi bila beriman dasarlah tenanglah. Kawal lain karena Allah lah. Iya. Bila nyata karena Allah buahnya, kawalah Allah menolak. Terus bisa diserahkan leh. Pas. Karena bila Allah menolak buahnya, Allah nang sirik pada ikam. Iya. Oh bisa kayak itu, iyalah. Berarti kan mungkin Allah sirik. Itu nah. Iya. Oh kayak itu kayak kada. Iya. Kadang di bahasa nih baik. Kalau penegasan sebenarnya ketika bahasa tadi diirit kayak ini hanya dibaliknya tep nah lo aja. Nah, 2 tambah 2 berapa? 4. Kawal lain 4 lah. Nah sebenarnya mana HP? Anu kawai kalau bisa berhitung kada? Selesai. Gitu kan? Iya. Nah. Coba jangan pakai kalau. Nah, itu. Coba aja. Jelas saja lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita bertahan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin wal zahir wal batin wa salamun ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah lana abwaabal khair abwaabal barakah wa abwaabal nikmat wa abwaabal rizqi wa abwaabal sihat wa abwaabal quwwah wa abwaabal salamat wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma qina min kulli baladin wa azzabil akhirah. Allahumma qina min kulli baladin wa azzabil akhirah. Allahumma qina min kulli baladin wa azzabil akhirah. Wa asrif anna bi Qur'anil azim ونبيك الكريم من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ وأمره بكل شيء قدير اللهم ربنا انزل علينا مائدة فتكون لنا عيدا وعيدا من وجهك وأنت خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.